Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rahmawati Azahra. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai PLC ya, atau Programmable Logic Controller. Yang mana di sini akan membahas 3 bahasan ya, yaitu ladder, diagram, timer, dan counter. Oke, langsung aja. Oke. Nah, ini di sini ada 3 ya. Yang pertama ladder diagram, timer, counter. Nah, ladder diagram ini bahasa pemrograman universal PLC ya, yang memiliki singkatan pendek dari LD gitu, dan juga dikenal sebagai ladder logic. Nah, lalu jika diartikan dalam bahasa Indonesia, diagram ini tuh adalah diagram tangga. Salah satu bahasa pemrograman tertua yang digunakan untuk pemrograman PLC. Oh ya, sebelumnya PLC sendiri ini merupakan singkatan dari Programmable Logic Controller yang tadi ya, yang artinya suatu mikroprosesor yang digunakan untuk otomasi proses di industri, seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. Nah, PLC ini juga ada beberapa jenis ya, seperti Schneider, Omron juga. Oke, selanjutnya ini timer. Nah, timer ini di dalam banyak aplikasi controller ya, banyak gitu. Pengontrolan waktu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, motor atau pompa yang dikontrol untuk beroperasi selama interval waktu tertentu. Nah, atau juga diaktifkan setelah beroperasi selama periode waktu tertentu. Terus contoh lainnya juga ini pada pengaturan lampu lalu lintas ya. Oke, selanjutnya ini ada counter. Nah, counter sendiri itu sebuah instruksi yang berguna untuk menghitung naik atau mundurnya sebagai pulsa digital, pulsa sinyal digital atau jumlah digit hingga mencapai batas, dan ketika batasan tercapai, ini si counter ini bisa mengontrol output gitu. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi timer dan counter. Nah, fungsi timer sendiri yaitu perintah penghitungan waktu, sehingga dengan adanya perintah timer tersebut, kita dapat menunda waktu, membatasi durasi, atau memberi jeda operasi suatu proses. Ya, terus di sini ada peran counter ya. Peran counter pada PLC adalah untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat secara beraturan. Urutan-berutan ini bisa dalam urutan naik atau turun. Oke, yang kedua ini ada counter ya. Nah, counter ini mempunyai 2 input. Yang pertama, pulse input berbentuk pulsa, dan yang terakhir reset input. Nah, cara kerja counter. Nah, di sini ada 4 cara kerja counter. Yang pertama ini kerja counter coil akan aktif dengan menghitung jika input pulsa berubah dari 0 hingga ke 1, atau bisa juga sering dibilang rising edge ya. Nah, yang kedua, counter coil akan mati dan diam kembali ke 0 jika input reset diaktifkan. Nah, yang ketiga ini besar nilai yang dihitung counter ditunjukkan preset value. Dan yang terakhir, ketika counter mencapai preset value, counter kontak akan aktif. Oke. Nah, di sini ada contoh bahasa pemrograman pada PLC. Nah,
ini di sini gambar di sini adalah diagram ladder ya. Contoh pemrograman pada diagram ladder. Dan yang kedua ini ada kode mnemonik. Mnemonik ya. Mnemonik ya. Dibacanya mnemonik. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk kesimpulannya, ladder diagram adalah bahasa pemrograman universal VLC. Timer yaitu perintah perhitungan waktu sehingga dengan adanya perintah timer tersebut, kita dapat menunda waktu, membatasi durasi, atau memberi jeda operasi suatu proses. Dan yang terakhir, counter pada PLC adalah untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat secara berurutan. Urutan berurutan ini bisa dalam urutan naik atau turun. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai PLC, tentang counter, timer, dan ladder diagram. Oke. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.